pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Perumusan tujuan yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus bagi semua mata pelajaran yang ditunjukkan kepada peserta didik tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya sebagai subjek belajar di dunia pendidikan. Perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik melalui fisikis dan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner pada tahun 1957 yang menjelaskan bahwa perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetis berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai di keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Wahab memandang konsep anak sebagai suatu totalitas sekurang-kurangnya mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Anak adalah makhluk hidup atau organisme yang merupakan suatu kesatuan dan keseluruhan aspek yang terdapat di dalam diri anak. Yang kedua yaitu dalam kehidupan dan perkembangan anak yang saling terjalin satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu anak berbeda dari orang dewasa, bukan sekedar fisik tetapi secara keseluruhan. Nah, ada beberapa ciri untuk prinsip dalam belajar menurut Paul Suparno tahun 1997. Yang pertama yaitu belajar berarti mencari makna, diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan dia alami. Dan yang kedua yaitu konstruksi. Makna adalah proses yang terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu belajar adalah bukan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Perilaku yang kompleks yang menarik minat para ahli psikologi, misalnya temperamen, kecerdasan, dan kepribadian, mendapat pengaruh yang sama kuatnya baik dari faktor-faktor lingkungan maupun keturunan genetik. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan pertumbuhan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya menjadi aspek manusia belum lahir. Setelah lahir hingga ia dewasa, masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan terkhususnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Dan yang kedua yaitu kecerdasan atau intelek. Intelek merupakan kata lain pikir, berkembang secara jalan dengan pertumbuhan syarat otak. Karena pikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Dan yang ketiga yaitu temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkan. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
Dan yang keempat yaitu bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangannya atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Di dalam definisi bakat yang dikemukakan, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Seseorang yang memiliki bakat dan lebih cepat dapat diamati, dapat kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Dan yang kelima yaitu sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral adalah bagian dari ketiga ranah pembelajaran, yaitu penguasaan, pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau efektif, dan penguasaan psikomotorik. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikis manusia mulai memperkenalkan terhadap nilai-nilai, ditunjukkan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, yang seharusnya dilakukan dan yang dilarang. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kesatuan yang dari 2 kegiatan yang harus searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang primer dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Sedangkan kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder. Sekunder yang dimaksud untuk dapat terjadi kegiatan belajar yang optimal, situasi yang dapat memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal dalam suatu situasi di mana manusia dapat berinteraksi dengan guru atau bahkan pembelajaran di tempat tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan peserta didik sangat terpengaruh terhadap potensi dengan cara belajar anak dalam kecerdasan, temperamen, dan interaksi keturunan di lingkungannya, pengaruh yang sangat efektif dalam perkembangan pada anak atau si peserta didik menurut saya yaitu pada faktor genetik, keluarga, dan pada lingkungannya. Lingkungan sekolah sering kali kita mendengar bahwa sekolah itu adalah rumah kedua setelah keluarga, karena di tempat itulah akan memperoleh pembimbingan, pembelajaran, lingkungan, dan masyarakat. Oke, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.